Sebenarnya kalau Pak Jokowinya kan santai, Iya. nggak ada masalah. Iya. Kalau yang tidak santai itu adalah orang-orang yang dianggap membenci Jokowi dan kemudian memang ingin, sebenarnya sasarannya bukan Jokowi lagi sekarang. Sasarannya adalah pelemahan terhadap Gibran. Oh, oke. Ini kan soal ambisius, Ambisi ya Bang ya? kan soal ambisi bahwa pasti AHY merasa dialah yang pantas untuk menduduki posisi itu. Mengingatkan maju gubernur kalah, maju wapres nggak jadi bersama Anies kan. Kapan lagi? Kibulin Anies. Kenapa kita takut sama bantuan asing? Iya. Seolah-olah kita nasionalis, itu bukan ukuran nasionalis. Nasionalisme itu bukan takut minta bantuan asing ketika bencana. Iya, iya. Nasionalisme itu membatasi investasi asing dalam keadaan normal. Ya kan? Jadi seolah-olah kita ini nasionalisme, kepentingan bangsa, kita tolak asing, kita mampu. Salah itu. Pemahaman nasionalisme sih salah. Keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penonton Unpacking Indonesia, hari ini saya akan bicara dalam tema Zulfan Lindan Review. Nah, penonton Unpacking pasti sudah lama nih bertanya-tanya pasti kemana ya Bang Zulfan Lindan, ya kan? Nah, daripada saya bercerita, nah bersama saya sekarang alhamdulillah sudah hadir abang kita, senior kita, ya sudah siap kembali mengudara di Unpacking Indonesia. Selamat datang Bang, welcome home back. Bang, bisa diceritain dong Bang ke penonton abang ini, banyak yang bertanya-tanya 3 bulan terakhirnya. Bang Zulfan kemana? Bang Zulfan kemana? Itu saya terus baca tuh di komentar-komentar Bang. Ya. Yang bertanya itu kan banyak. Ya. Tapi kan nggak bisa kita jelaskan satu persatu. Ya. Makanya dalam kesempatan ini saya jelaskan bahwa memang 3 bulan saya tidak hadir di Unpacking Indonesia. Karena maklumlah, saya sarankan itu kan, minum air putih itu penting sekali. Nah itu dia. Yang secukupnya. Saya olahraga bertahun-tahun di Jakarta. Jalan kaki 1 hari 5-6 kilo. Tapi minum air banyak. Sehingga saya terhindar dari kena stroke. Di Belanda, udara dingin, saya juga jalan kaki sampai 6-9 kilo. Karena dingin kurang air. Oh. Asupan airnya kurang. Sehingga darah mengental, tersumbatlah saluran darah itu. Kena stroke ringan. Ya walaupun ringan kan tangan sama kaki nggak bisa bergerak. Iya. Kan? Itu sekitar bulan apa ya Bang? September. September ya, lebih kurang berarti memang 3-4 bulan ya. 3 bulan pas. 3 bulan kurang 2 hari. Iya. Nah jadi alhamdulillah pelan-pelan kan. Sekarang sudah mulai membaik, ya sudah berani muncul lah. Suara juga sudah 90%. Iya. Ya, paling tidak orang tuh sudah mengerti apa yang kita maksud. Kalau sebelumnya saya ngomong kan pasti orang nggak ngerti ngomong apa. Capek juga kita dengar katanya. Iya. Nah, ini mudah-mudahan udah bisa. Dan saya waktu kena itu lagi di Belanda, dingin sekali, nggak minum air putih. Makanya waktu saya sampai sini, saya ke dokter Terawan, dia marah juga. Kenapa nggak minum air putih? Dia bilang. Air putih itu penting, minimal
2,5 liter sehari. Hmm. Untuk supaya darah itu nggak kental. Berarti di darah dingin harus lebih dari itu ya Bang ya? Iya, secukupnya lah 2 liter, 2,5 liter gitu loh. Dan stroke saya ini kan kenanya pelan-pelan. Saya sendiri nggak sadar. Iya, iya. Ada orang kena kan Langsung langsung. jatuh. Ini pelan-pelan 4 hari pelan-pelan baru sadar kita. Itu pun orang yang ngasih tahu ya kan? Orang yang ngasih tahu. Karena waktu itu yang saya dengar ceritanya, kok abang suara ngomongnya kan sudah ngaco ya kan, kayak orang bangun tidur gitu kan. Pas dibawa ke rumah sakit baru kena stroke ringan kan gitu. Jadi penonton Ya, oke Unpacking ya, abang kita ini sekitar September ya kan, ke Belanda seperti biasa melihat cucu. Nah abang ini terlalu semangat. Padahal udaranya waktu itu -5 bang ya. Ya udah minus. Ya. Nah, jadi sarannya memang ternyata ketika di suhu dingin nggak cukup dengan 2 liter air setiap hari, harus lebih karena kan kita perlu asupan air yang lebih banyak dalam tubuh. Nah, sekarang alhamdulillah ini kondisi Bang Zulfan ya kan perubahannya luar biasa. 3 bulan setelah stroke ringan ya, perubahannya luar biasa. Sekarang nggak lagi di kursi roda, sudah bisa jalan lagi, bicaranya sudah normal, alhamdulillah. Jadi tapi sekarang masih rutin terapis ya Bang ya? Ya masih. Ya jadi kan sekarang penonton abang ya di Unpacking nggak bertanya-tanya lagi. Oh ternyata abang kita sakit kan gitu. Nah Bang, selama abang sakit tentu masih bisa memonitor ya, mengamati, mencermati perkembangan Indonesia. Kita kan sekarang sudah menuju tutup tahun ini Bang, ya kan. Sekarang tanggal 23, lebih kurang seminggu lagi kita sudah Happy New Year kata orang. Nah tentu abang sebagai politisi senior ya kan, tentu melihat ada perjalanan dari Januari sampai Desember ini yang namanya kita punya pemerintah baru Prabowo Gibran, banyak sekali peristiwa Bang. Baik peristiwa politik ya kan maupun peristiwa alam, misalnya bencana Sumatera ini kan di luar dugaan. Nah, kalau tentang peristiwa politik yang saya berikan catatan kaki selama tahun 2025 ini adalah betapa seluruh energi anak bangsa ini disedot oleh masalah kekisruhan soal tuduhan ijazah palsu ya kan ke Pak Jokowi. Sampai hari ini belum selesai juga. Jangankan apa keputusannya, persidangan pun sampai sekarang belum selesai. Sehingga mengalahkan banyak persoalan-persoalan yang mestinya kita kritisi dari pemerintah. Misalnya ketika pemerintah punya program strategis nasional dari MBG misalnya, dari perumahan rakyat, dari sekolah, dari koperasi desa, belum lagi dan antara dan seterusnya. Itu akhirnya tidak menjadi perhatian publik. Terus semuanya oleh persoalan fitnahan ijazah palsu ini. Nah ternyata dalam perkembangannya kasus ini ternyata nggak sekedar dimensi hukum Bang. Ternyata ada dimensi politiknya, bahkan lebih kencang dimensi politiknya. Nah, bagaimana pandangan Abang selama tahun 2025 ini? Dari apa yang tadi saya jelaskan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kita sekarang kan masuk usia tahun pertama. Ya. Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Ya. Bahkan sudah lebih 1 tahun. 1 tahun lebih 2 bulan. Ya. Kita bilang. Nah tentu kalau kita lihat banyak sekali program-program yang direncanakan. Ada yang sudah jalan seperti MBG, ada yang sudah jalan seperti mulai jalan sekolah rakyat, ya perumahan. Tapi kan tidak mudah itu. Kalau perumahan misalnya, apakah rakyat itu setuju atau mau tinggal di tempat yang baru, sementara ini kan orang Indonesia ini tempat lama, sudah banyak saudara, kawan, segala macam, dikasih tempat yang baru kan. Gak mau pindah ya Bang ya? Siapa itu?
komunikasinya susah. Gitu juga sekolah rakyat, ya. Ya ini semuanya baru dicanangkan. MBG juga begitu. Kritik-kritik masih banyak sekali. Ya. Nah, pemerintah dalam merespon kritik-kritik santai aja, nggak usah reaktif. Koreksi kan biasa, kritik kan biasa. Tinggal lagi kita membuktikan bahwa program yang kita jalankan itu sukses. Itu satu misalnya. Nah kemudian dalam hal yang lain, kalau kita lihat masalah-masalah politik begitu banyak, walaupun yang paling mencuat itu ijazah Jokowi kan. Sebenarnya kalau Pak Jokowinya kan santai, Iya. nggak ada masalah. Iya. Kalau yang tidak santai itu adalah orang-orang yang dianggap membenci Jokowi dan kemudian memang ingin, sebenarnya sasarannya bukan Jokowi lagi sekarang. Sasarannya adalah pelemahan terhadap Gibran. Oh, oke. Seandainya Gibran tidak menjadi wapres, nggak panjang-panjang ini, ya kan? Karena Gibran ini masih menjadi wapres, sehingga persoalan ini dikejar terus. Kita ingat habis ijazah Jokowi, ijazah Gibran kan gitu. Iya. Jadi kalau saya sih ketawa-ketawa aja lihat. Sebenarnya lelucon ini, ya kan? Saya lihat ini Tapi kenapa rame ya Bang? Ya karena kan menarik, ya. Kalau seperti orang tidak suka sama Anies misalnya, kalau diangkat tentang Anies kan rame juga. Para pembenci Anies juga nggak suka, juga rame. Ganjar dan lain-lain. Pembenci Prabowo mungkin nggak berani muncul terang-terangan karena Prabowo masih presiden. Ya. Dulu kan waktu Jokowi masih presiden nggak berani juga, ya kan? Nah, jadi masalah-masalah seperti ini bagaimana menyelesaikannya? Tidak bisa selesai juga secara hukum, secara politik susah. Karena barang ini nggak ada. Berbagai macam bukti segala macam, malah dibilang nggak bisa UGM dong yang menyatakan ini sah. Harus penyidik, harus hakim, harus pengadilan. Ya, jadi gimana? Iya kan? Sementara UGM sudah mengatakan, rektornya sudah mengatakan itu sah. Ya kan? Nah, tapi yang saya lihat Pak Jokowi menikmati aja. Bagus aja tuh. Ya kan? Rilek-rilek aja dia. Yang sibuk kan orang-orang yang lain. Nah, jadi sebenarnya kredit point juga buat Pak Jokowi dengan isu itu ya. Nah, dan dia tidak reaktif ya bagus. Memang tidak perlu membuktikan apa. Misalnya Jokowi diminta membuktikan kepada Roy Suryo. Lu siapa? Ya kan? Gitu. Nah kemudian berkembang lagi nih. Dibaca ada Partai Biru. Orang baca Partai Biru ini Demokrat. Ya kan? SBY pun bereaksi juga kan. Nah, AHY juga bereaksi juga walaupun tidak langsung. Ya kan? Nah jadi termasuk merah juga Bang diindikasikan juga. Kalau itu kan udah dari dulu. Oh dari dulu jadi kalau merah tuh udah dari dulu ya. Dulu, kalau itu kan persoalan dengan Pak Jokowi kan PDIP kan dari awal, dari menjelang Pilpres kan. Kalau ini kan baru-baru ini aja kan. Orang membaca, kenapa bisa dituduh biru? Oh, reaksi yang paling keras menyatakan soal ijazah palsu itu datang dari fraksi Demokrat di DPR. Kemudian pengacaranya Denny Indrayana, Amir Samsudin. Nah, jelas itu orang Demokrat misalnya. Roy Suryo pun orang Demokrat. Ya, mantan waketum loh Bang. Ya, katanya sekarang udah nggak tahu lah kita. Terus kita tanya, saya nggak di Demokrat lagi, mana SK-nya? Kan rame lagi kalau kita geser-geser ke situ kan. Iya. Nah, jadi kayak anak kecil kita. Gitu. Nah jadi menurut saya memang kepentingan politik
Ya kalau Demokrat kepentingan politik itu jelas. Kalau Gibran ini jatuh, hancur lebur, AHY mulus jadi wapres. Atau mungkin jadi presiden dicalonkan. Kan itu. Nah, kita tahulah persaingan ini. Dulu Puan kan, tapi kan Puan kayaknya kalem aja. Gak ikut-ikutan. Iya, iya. Gak ikut-ikutan. Ya kalau nanti dia jadi wapres, ya baik, enggak juga enggak apa-apa. Kan dia gitu, enggak ada lagi. Tidak ada gerakan dari Puan kita lihat. Karena kasus Hasto juga udah selesai ya. Nah jadi kalau saya lihat ini ada persaingan itu antara mantan anak presiden ini bersaing, ya kan? Nah, sampai SBY perlu keluar kandang juga, ya enggak? Jadi memang sebenarnya lebih ke persoalan politik ya Bang ya? Ya pasti politik lah. Hukum ini kan dijadikan sebagai alat aja, ya. Dan bahkan terakhir katanya donaturnya itu siapa? Haritanu. Kalau dikait-kaitkan ada juga memang kedekatan. Kalau antara. ditarik semuanya bisa terkait dengan Perindo dan Haritanu juga sih Bang. Ya, Iya kan? kan apalagi yang paling kencang itu mensupport ijazah palsu ini kan itu apa tuh di Ainus Oh, rakyat bersuara. rakyat bersuara kan. TV-TV lain biasa Iya. aja. Tapi rakyat bersuara khusus. Gitu Khusus. Nah, kelihatan lah memang ini agenda barangkali ya. Iya, iya. Ada agenda. Kita nggak tahu kenapa ada persoalan apa antara Haritanu dengan Pak Jokowi kan. Nggak tahu juga kita. Sebenarnya kalau versi saya sih bisa kita gambarkan itu Bang. Tapi saya nggak akan masuk ke situ. Tapi pertanyaannya adalah apakah AHY menurut Abang memang punya potensi Bang? Seandainya ya target mereka ini target politik untuk mendegradasi Pak Jokowi nanti apa efeknya ke Mas Gibran ya. Nah kemudian seolah-olah dengan demikian otomatis ya udah yang paling hebat, paling tinggi elektabilitasnya yang ada di kabinet sekarang koalisi partai itu kan Demokrat yang paling tinggi nih. Kalau Zulhas kan masih di bawah AHY. Apakah seotomatis begitu Bang AHY nanti yang sebagai kandidat penggantinya Kita Mas nggak Gibran? bicara otomatis atau nggak otomatis. Ini kan soal ambisius, Ambisi ya Bang ya? kan soal ambisi bahwa pasti AHY merasa dialah yang pantas untuk menduduki posisi itu. Mengingatkan maju gubernur kalah, maju wapres nggak jadi bersama Anies kan. Kapan lagi? Kibulin Anies. Mungkin bukan Anies lah. Anies kan nggak punya partai. Dikibulin yang punya partai lah. Oh iya. Berarti dikibulin Surya Paloh dong Bang. Itu kan menurut Budius kan. Dikibulin Caimin sama Surya Paloh. Oke Bang lanjut Bang. Nah jadi sekarang ini mau tidak mau harus jadi. Karena kita dipikir kan gini. Kalau sekarang menjadi wapres, 2029 menjadi wapres, Prabowo kan nggak maju lagi. Betul. Nggak ada incumbent kan. Jadi posisi Wapres 2029 ini sangat amat vital ya Bang ya. Di samping wapres, calon-calon potensial yang lain itu bisa muncul. Tapi jangan salah, PDIP juga bisa jadi kuda hitam. Siapa Bang calonnya Bang? Ya, Gubernur DKI lah. Oh Pramono. Oh berarti emang kayaknya memang Pramono disiapkan Bu Mega ketika memang Ganjar gagal, Puan elektabilitasnya rendah, Pramono bisa memenangkan gubernur, berarti yang paling potensi yang akan dimajukan PDIP Pramono Bang ya untuk 2029. Ya, mana ada lagi kader. Yang lain kan udah terpuruk semua. Sekarang kan tinggal Pramono Anung yang potensial untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Oh, bisa jadi. Kan politik itu kan rekonsiliasi itu bisa. Tiba-tiba PDIP dengan Gerindra kompak, rekonsiliasi, Prabowo presiden, wakil presidennya Pramono Anung. Kan Mas bisa. Gibran tersingkir dong Bang. Ya politik
bisa aja. Iya. Nggak ada yang abadi. Betul. Ya kan? Dan nanti dilihat siapa yang paling tinggi elektabilitasnya. Terus dukungnya seperti apa. Nah mungkin kalau Gerindra dengan PDI berarti koalisi ini bubar. Ya. PAN nanti dengan Golkar maju sendiri, ditambah dengan P3 dengan Berarti lain-lain. pecah ini Bang, koalisi Bisa Indonesia pecah Maju, Kim ini. Bisa pecah. Oh. Kalau misalnya Prabowo dengan PDIP. Hmm. Tinggal pilih pilihan aja nih, politik ini kan pilihan. Ya kan? Nasdem sendiri lagi. Nasdem memang sendiri dari dulu kan. Bersama. Iya kan? Partai Abang juga tuh dulu ya kan. Mantan. Tapi Abang salah satu ikut pendiri kan gitu. Ya, pendiri kan selesai. Jadi Abang membayangkan pasca 2025, 2026 seminggu lagi itu perjalanan 2026 sepertinya memang akan peta politik akan berubah berarti Bang ya 2026 kalau memang ijazah ini kemudian dianggap ternyata Pak Jokowi kemudian ngedrop misalnya akan ke situ Bang ya. Jokowi ini kan punya simpatisan yang fanatik. Ya. Turun pasti turun. Kalau kita lihat popularitasnya bisa aja. Ya kan? Karena kan dinilai dari itu. Elektabilitasnya kan dia belum pernah diuji. Dan dia tidak bisa maju presiden lagi untuk apa? Betul. Elektabilitas. Yang itu semuanya adalah diukur dengan Gibran. Gibran kan kalau sekarang lebih tinggi dari AHY kali hasil survei ya. Gibran tuh ranking 5 Bang, kalau AHY ranking 7. Nomor 1 siapa? Pak Prabowo lah Bang. Itu presiden, wakil presiden. Oh untuk wakil presiden Anies Bang. Anies. Ya Anies itu kan diplot oleh terakhir itu kan survei Burhanuddin Muhtadi dari indikator. Jadi untuk presiden yang tertingginya memang masih Pak Prabowo, ya kan nomor 2-nya Anies. Tapi untuk wakil presiden tertingginya Anies gitu loh Bang. Ya kan artinya bisa saja ya kan Prabowo berpasangan dengan Anies. Walaupun itu rasanya nggak mungkin kan gitu. Tetapi kan Abang bilang tadi dalam politik apapun bisa saja. Nah, Bang, selama tahun 2025 ini terkait dengan diskusi kita tadi, kenapa kok terkesan Pak Jokowi santai-santai aja Bang? Padahal kan sebenarnya ini kan marwahnya Pak Jokowi nih, Mas Gibran ini kan Pak Jokowi saya yakin sekali paham yang ditembak itu sebenarnya bukan beliau tetapi adalah anaknya. Tapi Pak Jokowi santai aja Bang. Gini, kalau orang mengetahui situasi, menguasai situasi, tenang aja. Oh. Yang ribut kan yang tidak mengetahui situasi. Oke. Atau remang-remang. Iya. Kalau Pak Jokowi mantap dia mengetahui situasi, tenang aja ngapain. Iya. Ya kan? Jadi yang ribut itu kan yang abu-abu. Ya. Jadi menurut saya kalau Pak Jokowi dia ikut juga riuh, ya percuma. Berarti Pak Jokowi bisa, jangan-jangan juga nggak ngerti apa yang Ngerti, terjadi ya. Dia ngerti semua kok. Iya. Pasti mantan presiden masih punya banyak informan Iya, yang betul, memberikan informasi kan. Nah, dan apalagi ada Gibran sebagai wakil presiden, tambah Kaisang lagi ketua partai umum ya kan. PSI kan. Nah, jadi otomatis lah dia lengkap menerima informasi itu. Jadi tenang aja. Ya kan. Kalau bayangan Abang arahnya kasus ijazah palsu ini selesai terbukti palsu atau asli itu selesai sampai di pengadilan atau ngambang nggak karu-karuan aja nih Bang? Iya ngambang. Ngambang aja. Ngeri kali Bang kalau prediksinya ngambang. Nggak akan selesai. Artinya Bang kalau Abang mengatakan ini ngambang sampai 2029 ini terus digoreng aja. terus ini. Ada aja kan. Ada aja lagi dikutak-kutik. Nanti UGM-nya dituntut lagi membuktikan. Nanti macam-macam. Ya kan? Siapa lagi disalahkan gitu loh. Jadi terus
Nah sebenarnya secara politik menguntungkan Pak Jokowi ya. Menguntungkan Pak Jokowi. Karena namanya beredar terus di media sosial, di mana-mana. Harusnya orang udah lupa siapa Jokowi, kayak lupa sama SBY. Di mana SBY sekarang? Iya, Pak iya. Jokowi kan muncul terus, Betul. ya kan? Nah, kalau kita lihat dampak dari kisruh fitnahan ijazah palsu ini, Bang, berdasarkan juga surveinya Burhanuddin, itu bukan elektabilitas ya dia gunakan istilahnya, tetapi tingkat kepercayaan publik, Bang. Ya kan? Nah, itu masih tinggi, Bang, 83%, Bang. Kepada Pak Jokowi. Pada Pak Jokowi. Itu bagaimana, Bang, cara kita membacanya itu, Bang? Iyalah, saya begini, rata-rata waktu pertama dia baru berhenti dari presiden, itu mungkin 10.000, 5.000 yang datang ke rumahnya. Ya kan? Terus itu menurun. Menurun itu bukan karena udah waktunya kan. Iya, iya. Gitu. Tapi sampai sekarang saya kira satu hari 500 sampai 1.000 orang masih ada yang datang. Betul. Nah itu menyebabkan, dan uniknya penerimaan itu bagus. Orang tidak diusir-usir, tidak ada yang nggak diterima, semuanya dapat kaos. Iya. Ya kan? Iya, iya. Kan kita lihat tuh di video, Iya, iya. di medsos, mereka habis pulang dari Dapat rumah kaos, Jokowi ya kan? dapat kaos. Dapat foto, dapat Artinya, kaos. Pak Jokowi itu dianggap oleh masyarakat ini masih peduli dengan para pendukungnya, dengan pada masyarakat lah. Tapi nggak bilang pendukung ya, pendukung mungkin terbatas. Tapi simpatisannya dari masyarakat itu masih besar. Itu kita bisa ukur di situ. Mungkin kalau kita ingin survei juga, nongkrong aja di rumah Pak Jokowi itu berapa orang yang datang. Nah ini kan dari mulut ke mulut rakyat merasa puas. Iya. Rakyat merasa diperhatikan. Maaf aja ya, rakyat kan kalau ketemu Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak bisa. Satu tempatnya di Hambalang jauh. Kartanegara terlalu elit barangkali, ya kan? Kalau di Solo kan dianggap merakyat. Sekarang berapa orang masyarakat yang datang ke Hambalang? Nggak ada. Elit-elit aja kan? Nah, berapa orang yang juga datang ke Kertanegara. Kartanegara juga nggak ada. Nggak ada, Bang. Dan Prabowo tipenya kan agak tertutup. Iya. Jokowi kan terbuka di dalam komunikasi dengan rakyat. Prabowo komunikasinya resmi. Kalau ada kunjungan kerja segala macam program. Jokowi kapan aja. Nah, jadi di situ kelebihannya Jokowi. Nah, Bang, banyak orang-orang PDIP ya, Bang ya, orang Demokrat, pokoknya yang punya partai yang pernah punya presiden membuat semacam pledoi atau pembelanya begini, Bang. Ya, Pak Jokowi kan banyak tamu karena memang diterima. Pak Jokowi juga mau. Makanya rakyat ingin datang. Kalau Bu Mega mau, pasti juga antrinya panjang kan. Seolah-olah ada pembelaan seperti itu. Begitu juga Cikeas. Cikeas sebenarnya bisa lebih dari Pak Jokowi sebenarnya tamunya. Kalau Pak SB-nya mau, masalahnya kan Pak SB-nya nggak mau. Ya kan? Nah itu gimana tuh, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Pertama kan karakter kepemimpinannya. Karakter Mega kan tertutup. SBY juga gitu karakternya. Ya. Agak sama juga dengan Prabowo sekarang. Mirip-mirip. Nah, kalau kita bicara, kalau mau bisa aja siapa yang datang. Rakyat katanya, Bang. Mana? Cobalah buka. Harus diuji, Bang ya, nggak hanya asal ngomong ya. Iya. Coba Teko Umar ya kan. Teko Umar juga buka pintu dipasang semacam ruang tunggu biar nggak kepanasan kalau memang antri. Begitu juga Cikeas, kita sama-sama lihat, Bang. Ini benar nggak? Ini kan masalah hati. Ya, rakyat itu masalah hati. Dia lihat selama menjadi presiden bagaimana orang itu. Jokowi ini kan terlepas orang bilang apa, selama dia jadi presiden kan banyak belusukan. Betul. Jadi orang merasa
incas dengan gaya-gaya dia itu. Betul. Nah, Prabowo enggak. Kalau nggak ada bencana nggak datang ke Aceh. Nggak ada bencana nggak datang ke Sumbar, ke Sumut, ke pelosok-pelosok maksud saya. Kalau datang ke kotanya sih biasa. Nah, Jokowi kan lebih banyak belusukan kemana-mana. Nah, jadi itu dilihat oleh rakyat, orang ini komunikatif gitu loh. Tidak akan mengecewakan mereka gitu kan. Nah, tetapi itu pola. Kita nggak bisa menyalahkan juga Jokowi begitu, Prabowo begini, Megawati atau ini. Ya kan? Itu pola kepemimpinannya. Nah, kalau kita hadapkan dengan pola komunikasi dengan masyarakat, tentu Jokowi lebih unggul. Gitu. Nah, jadi tidak tertutup dan tidak terlalu elitis, lebih merakyat. Nah, jadi ya Megawati, SBY, Prabowo jangan marah kalau dibilang tidak merakyat, ya kan? Karena karakter kepemimpinan mereka memang seperti itu. Betul. Kalau mau merakyat datang dong, gitu kan? SBY jangan nongkrong aja di Cikeas. Paling-paling kalau jalan ke kampungnya di sana Pacitan. Itu pun ke museumnya ya kan. Sibuk melukis Pak SBY-nya ya kan. Paling-paling ke Batu Tulis. Iya kan? Sekali-sekali mungkin ke Bali sambil wisata. Kemana gitu. Jadi itu pola kepemimpinan yang terbangun. Jadi karakter itu juga dibaca juga oleh rakyat gitu kan. Jadi maksudnya Abang ingin menjelaskan bahwa kedatangan masyarakat yang setiap hari 7 hari seminggu, ya kan? Bahkan Pak Jokowi sedang di Jakarta pun misalnya atau sedang keluar negeri tetap datang, Bang. Itu berarti itu natural, Bang ya. Memang karena kecintaan masyarakat ya warga kepada Pak Jokowi. Bahkan begini, Bang. Kan kita kan pernah ke sana, Bang ya. Kalau yang penting saya bisa foto depan rumah Pak Jokowi sampai segitunya gitu loh, Bang. Apalagi walaupun nggak ketemu ya. Walaupun nggak ketemu gitu loh. Yang penting tapi sudah kaos terlihat. memang disiapkan, walaupun nggak ketemu kaos disiapkan. Iya banyak. disiapkan. Setiap orang yang datang dikasih kaos. Nah artinya memang antara keinginan warga dengan keinginan Pak Jokowi itu nemu, Bang. Ya kan Pak Jokowi juga ingin bertemu kan gitu. Ya. Sejak beliau sakit, ya kan. Kalau sebelum beliau sakit benar-benar dekat Bang posisinya dan salaman. Tapi sejak beliau sakit format fotonya dirubah. Sambil duduk ada jarak meja baru itu. Nah artinya apa? Memang Pak Jokowi itu kan pernah mengaku begini, Bang. Jadi salah satu treatment biar Pak Jokowi itu capeknya hilang. Memang ketemu dengan rakyat, bicara dengan rakyat, capeknya hilang, Bang. Kata beliau begitu. Memang seperti yang Abang jelaskan tadi, karakternya seperti itu. Lebih banyak mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ya kan? Paling dia ngomong sedikit aja. Bagus, monggo. Ya kan? Itu dia kan? Tidak banyak juga berkomentar, harus begini, rakyat harus begitu, kan enggak. Nah, jadi tipe-tipe seperti ini kadang-kadang disenangi juga oleh masyarakat. Mereka menyampaikan keluhan kok malah orangnya yang banyak bicara kan. Dengar aja rakyat yang bicara. Nah, kembali lagi kita bahwa negeri kita ini di ujung-ujung setahun kan sekarang ada bencana besar. Betul. Bahkan dinilai itu sebenarnya kalau dari segi korban lebih banyak tsunami kan. Tsunami itu mungkin ratusan ribu. Iya. Tetapi bencana yang diakibatkan oleh banjir bandang ini, tingkat kerusakannya itu lebih masif. Itu menyeluruh 3 provinsi. Betul. Kalau itu kan Aceh aja ada kena sedikit. 53 kabupaten kota, Bang. Kalau di Aceh itu cuma 11 kabupaten kota. Ya itu kabupaten. Jadi aneh itu kan. Bagaimana orang tinggal di gunung bisa terkena dampak. Kan gitu. Harusnya kan yang di bawah yang lebih keras. Betul. Kan. Tapi begitu dasarnya lah. Kayu-kayu itu kita lihat. Kalau sekarang kan numpuk itu berapa juta kubik itu kita nggak tahu itu jumlahnya.
banyak sekali. Ya. Nah jadi dulu orang-orang tinggal di pinggir laut merasa nggak aman, ada tsunami, lalu pergi ke atas pun tidak aman lagi. Di mana Indonesia ini yang aman, gitu kan? Di mana mereka merasa aman? Di pinggir pantai takut tsunami, di gunung kena longsor kan gitu Kena Bang. longsor, ya. Dan kalau ada hujan lebat gitu, sekarang orang udah nggak bisa tidur kan? Udah was-was, ya kan. Di Jakarta juga gitu kan, orang sekarang siang-siang udah pulang karena mendung, takut rumahnya kebanjiran, pulang cepat. Gitu kan. Nah jadi ini, antisipasi dari pemerintah harus lebih cepat. Ya kan? Tapi sekarang kita lihat berangsur-angsur pulih ya, walaupun listrik masih belum sesungguhnya ada gitu ya, belum semuanya aktif. Lalu kemudian sekarang jalan kan, jalan jembatan ini kan agak lama. Iya, iya. Nah, besok kita tanya nih sama Salamuddin Daeng nih. Yang lama di sana ya selama Yang dia bencana ya. jalan di sana naik motor kan, muter-muter, kita mau tanya sama dia bagaimana perkembangan sesungguhnya gitu kan. Saya sendiri kalau nggak kena stroke ini ya Sudah ke sana juga Bang. Sekarang gimana? Kita mau nolong orang, kita harus ditolong juga. Akhirnya nyusahin orang kan. Iya, iya. Nah Bang, polemik yang terjadi pasca bencana ini kan sebenarnya muncul dari antara sikap pemerintah dalam menangani pasca bencana tanggap darurat ini dengan kemauan dari masyarakat secara luas dan khususnya korban bencana. Di mana sampai sekarang itu kan polemiknya kan kencang Bang. Kenapa sih pemerintah tidak menetapkan ini sebagai berstatus bencana nasional? Karena kalau dilihat dari daya rusaknya ya, bukan dari jumlah korban meninggal kan juga lumayan banyak, 1.000 yang sudah meninggal kan gitu, termasuk yang belum bertemu. Nah, tetapi pemerintah tetap menolak bantuan asing ya kan, tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional, meskipun kalau menurut penjelasan terakhir pemerintah memang ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi treatmentnya sudah bencana nasional. Buktinya apa? Seluruh recovery dari infrastruktur, rehabilitasi dan seterusnya itu pakai APBN Bang. 60 triliun sudah diketuk palu oleh Presiden dan Menteri Keuangan Purbaya pun sudah ready 60 triliun untuk rehabilitasi. Ini kan sekarang begini, kalau ini bencana nasional, maka kesalahan itu bahwa bencana ini akibat kebijakan pemerintah pusat. Sekarang kan ingin dikatakan bahwa ini kesalahan ada kepada kebijakan daerah, dibatasi. Gitu. Jadi pusat memang membantu bekerja semaksimal mungkin, tapi bukan karena mereka bencana itu, bukan karena pusat. Abang melihatnya begitu ya? Saya kira begitu ya. Oh. Jadi kalau misalnya pemerintah menetapkan itu sebagai bencana nasional, artinya persepsinya yang muncul baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, ini kesalahan pusat gitu ya Pak? Iyalah. Oh, tapi kalau tetap ini dianggap sebagai bencana lokal, ini kesalahan pemerintah daerah. Ketiga provinsi itu ya. Wah, Padahal kadang-kadang yang nebang kayu orang pusat juga. iya. Ya kan? Yang punya juga orang pusat, Bang. Yang punya orang pusat, yang punya orang Jakarta, ya katakanlah oligarki segala macam, apapun namanya, birokrat, gabung di situ. Ya kan, daerah merasakan dampaknya. Gitu loh. Nah jadi kita sebenarnya dalam kondisi musibah seperti 3 provinsi di Sumatera ini, saling menjelekkan itu jangan sampai terjadi. Saling salah menyalahkan itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa kan semua berjabat tangan, berpangku tangan, menyelesaikan, membantu sampai tuntas apa yang dialami oleh masyarakat. Kan gitu. Nah, dan itu harus cepat. Jangan lempar-lempar tanggung jawab. Mau daerah, mau pusat, bekerja semua, menyelesaikan. Kasihan rakyat itu sekarang. Kalau menurut Abang sendiri penetapan status ini penting nggak sih Bang? Apakah bencana nasional atau tidak menurut Abang? Sebenarnya
Kalau saya lihat penting lah. Penting ya Artinya Bang ya? tanggung jawab kan. Bahwa tanggung jawab nasional, jadi semua kekuatan potensi nasional diarahkan ke Penanggulangan 3 provinsi ini. seperti tsunami Iya. di Aceh dulu. Saya kira kalau bantuan asing kita kan sebenarnya terima aja, nggak ada masalah kan. Nah, sekarang asing itu juga mencari jalan. Misalnya Uni Emirat Arab. Oh, ini bukan dari pemerintah katanya, tapi dari LSM, NGO. Dari Palang Merah katanya Bang. NGO. Oh. NGO. Yang disalurkan lewat Muhammadiyah. Masuk ke sana. Itu kan di medsos saya baca ya. Kebenarannya nggak tahu lah, biar Muhammadiyah yang jelaskan. Nah jadi masa kita seperti itu? Terbuka aja siapa yang mau bantu. Soal security-nya kan tugas kita mengamankan. Iya kan? Kalau ada anggapan dari pemerintah bahwa kita masih kuat kok, kita masih mampu. Jadi seolah-olah kalau kita menerima bantuan asing dalam penanganan pasca bencana ini, seolah-olah Indonesia nggak mampu. Alah. Itu gimana Bang? Ini kan kita jangan pura-pura, ya kan? Jangan pura-pura kita. Pura-pura mampu maksudnya Bang? Iya. Bukan gitu, jangan pura-pura nggak mau menerima. Oke. Kemampuan kita kan terbatas juga. Kan lebih banyak yang menangani, membantu bencana ini dari mana kek. Mungkin negaranya bisa aja diseleksi, ya kan? Oh ini enggak. Terus bahayanya untuk keamanan nasional apa kan bisa diseleksi, gitu kan? Nggak ada masalah. Kenapa kita takut sama bantuan asing? Iya. Seolah-olah kita nasionalis, itu bukan ukuran nasionalis. Nasionalisme itu bukan takut minta bantuan asing ketika bencana. Iya. Nasionalisme itu membatasi investasi asing dalam keadaan normal. Ya kan? Jadi seolah-olah kita ini nasionalisme, kepentingan bangsa, kita tolak asing, kita mampu. Salah itu. Pemahaman nasionalisme sih salah. Keliru. Ngawur menurut saya. Ini menarik ini. Karena memang gini Bang, dari tokoh-tokoh ketiga provinsi itu sudah dalam posisi psikologis geram gitu lah Bang. Sudah sebegitu dahsyat dampak bencananya Bang, yang bukan masalah jumlah yang meninggalnya. Harusnya kan komitmen seorang kepala negara itu, satu nyawa itu sangat berarti. Jangankan ribuan, ya kan gitu loh Bang. Nah ini sudah banyak yang meninggal dengan dampak sampai ketiga provinsi itu putus Bang, nggak bisa saling orang saling Antar nyampe. kabupaten Iya. aja nggak bisa. Nah artinya kan ini memang masif. Kalau misalnya ini ditetapkan sebagai bencana nasional, seolah-olah ya ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintah pusat kayaknya Bang. Ya itu tadi tanggung jawab, ya kan? Kalau misal itu bencana nasional kan tanggung jawab pusat. Bahwa ini bisa jadi kesalahan policy dari pusat. Kan bisa dilihat aturan atau sejauh mana wewenang bupati dalam masalah hutan. Betul. Bagaimana gubernur dalam masalah hutan. Bagaimana pemerintah pusat dalam masalah hutan dan lingkungan. Itu bisa dilihat semua. Jadi konsekuensi dari penetapan status bencana nasional itu di samping mengalirnya banyak bantuan, juga ada sebuah aturan barangkali, saya juga nggak tahu persis Bang, bahwa penyebab dari kenapa terjadi bencana itu juga akan diinvestigasi. Akan ada audit lingkungan seperti itu juga, itu barangkali yang itu kan makanya dikhawatirkan oleh pejabat-pejabat pusat barangkali. Siapa ini yang punya kayu ini? Iya betul. Perusahaan apa? Kan nggak terungkap sampai sekarang. Betul. Kan gampang itu sebenarnya. Siapa sih? Ya kan? Jangan ditutup-tutupi. Sekarang kan menjadi isu. Oh Pak Prabowo banyak hutannya di sana. 90.000 hektar. Ya kan? Di Aceh Tengah misalnya. Ngapain jadi isu? Jadi polemik. Ya kan? Kalau mah nggak ada, biarkan saja diinvestigasi ya Bang ya. Harus dijelaskan. Tapi Pak Hasim katanya udah menjelaskan. Iya. Tidak ada itu Tidak kan. ada, Pak Prabowo nggak punya lahan apapun di sana kan, begitu kata Pak Hasim. Tinggal bagaimana ini menjadi perdebatan itu kan. Iya.
kita nggak usah ikut-ikut lah. Kita nggak usah ikut. Bukan wilayah kita itu, Bang. Wilayah kita nggak punya kayu, Iya, nggak kita punya juga. tanah juga di sana. Benar. Nggak boleh Tapi yang ikut-ikut. pasti Bang, dari kita kan melihatnya dari aspek kemanusiaannya, ya kan, bagaimana segera di 3 provinsi itu, ya kan, penduduk yang terdampak, yang kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian karena entah ternaknya, entah lahan pertaniannya, ya kan, itu tetap bisa di handle atau ditutup dulu oleh pemerintah ini kan, Bang, yang Ya sekarang kan yang paling problemnya. giat itu kan PUPR ya, berupaya semaksimal mungkin untuk memang tugas mereka itu pengairan, sungai, sawah, tugas PUPR kan. Nah, menteri-menteri lain bagaimana? Kan? Soal pangan, soal beras, soal minyak, soal kebutuhan mereka. Siap nggak pemerintah untuk menanggulangi ini gitu loh. Terus tempat tinggal itu penting. Saya khawatirnya gini, Bang, ini emang agak nakal ya. Mudah-mudahan ini keliru. Jadi gini, Bang, mudah-mudahan tidak seperti itu cara berpikirnya. Jangan-jangan ini dihitung juga tingkat elektoral bencana ini, Bang, ya kan? Ya kan? Misalnya Aceh dan Sumbar itu kan Prabowo Gibran kalah. Ini kan hanya analisa ya, kita kan nggak Pendukung menuduh ya, Anies. ya kan. Nah, itu kan yang menang Anies dua-duanya. Sumut memang menang Prabowo Gibran, tapi 2 provinsi ini kan enggak. Nah, kalau itu yang menjadi pendekatannya, ya kan, paling untuk 2029 ya paling mereka nggak milih kita lagi, toh juga kemarin mereka nggak milih kita. Nah, kalau itu memang ada menjadi sebuah acuan dalam menetapkan status bencana nasional atau tidak, saya pikir keliru, Bang. Bukan keliru lagi kalau itu menjadi indikatornya itu picik dan licik. Picik dan licik. Makanya saya bilang mudah-mudahan nggak seperti itu, Bang. Kita menjadi presiden adalah bukan presiden daerah yang kita menang dan bukan presiden yang kita kalah. Kalau ketika kita sudah jadi presiden, semua rakyat Indonesia rakyat kita. Iya. Sama kita lihat. Ya kan? Nanti kayak milih senat mahasiswa atau apa BEM. Iya, Beb. Oh, fakultas sana nggak milih saya. Janganlah. Kalau presiden itu kan harus menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Waktu pemilu dia tidak milih saya, sama aja dengan yang milih. Jadi tingkat perhatiannya sama. Seharusnya seperti itu. Tapi kita kan tidak melihat seperti itu. Nah, tapi namanya politik itu kan bergulir macam-macam. Iya. Oh, ini karena Aceh Anies yang menang. Iya. Padang Sumatera Barat Anies yang menang kan, sehingga tidak mendapat perhatian. Kan gitu. Baik, Bang. Closing statement aja deh, Bang, sekarang. Dari kita kan topik kita kan review 2025 nih ya kan. Apa, Bang? Ya saya melihat gini, dalam 1 tahun ini pemerintahan Prabowo ada yang kecewa, ada yang senang, kan gitu. Nah, itu logik ya di dalam perjalanan satu negara. Orang ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif. Tinggal nanti survei yang bisa menentukan positifnya berapa persen, negatifnya berapa persen. Nah, kalau saya baca katanya electability Pak Prabowo 49% atau 46% sekarang. Turun dong, Bang, berarti. Turun. Nah, itu kan. Mudah-mudahan salah tuh. Mudah-mudahan salah, Bang. Jangan sampai juga Gibran lebih tinggi dari Pak Prabowo lah, Bang. Lebih salah lagi itu, Bang. Gibran kan wakil presiden, Iya. presiden kan. Kalau disurvei Gibran pun sebagai wakil presiden. Dan kita belum bahas Gibran loh, Bang. Kalau bahas Gibran, bahas juga AHY. Oh gitu ya. Bahas Oke. juga Anies. Bahas juga Pramono. Nah, Pramono ini kan dianggap belum lah. Belum ya, Bang ya. Belum masuk dalam hitungan. Jadi kalau bahas Gibran, bahas AHY. Dong bahas Anies. Siapa lagi? Iya. Caimin nggak usah dibahas lah. Iya. Caimin itu tunggu bulan muntah aja dia. Ya kan? Iya. Puan juga nggak perlu, Bang ya. Nggak perlu. Karena dia udah tahu juga kan Iya. posisinya di mana. Baik. Jadi saya kira begitu ya. Baik. Terima kasih, Bang. Yuk. Penonton Zulfan Lindan Review, sebenarnya masih lama perbincangannya.
Cuman abang kita nih saya tantang, wah belum siap. Capek. Nanti Bud kalau aku udah sembuh, aku tantang kau debat kita 2 jam. Tapi saya pikir banyak kita diberikan perspektif, ya inilah hebatnya seorang senior. Ya, yang nggak kita pikirkan, dia bisa memikirkan. Nah, Anda punya kesimpulan seperti apa di akhir tahun 2025 ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Zulfan Lindan review berikutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.